Rekan yang saya hormati pula, alhamdulillah saya akan langsung saja. Saya ingin tabayun, minta penjelasan daripada Ustadz tentang masalah yang sudah Ustadz sampaikan. Karena dari awal sampai akhir saya simak, saya belum bisa menerka, melihat manhaj Ustadz secara jelas. Apakah minal mufawwidin, apakah minal muthbitin, atau macam mana? Bahkan kalau misalkan Ustadz mengatakan bahwa ana minal muthbitin, tadi dari nakalan-nakalan Ustadz justru ada nakalan kritikan kepada musbitin. Pertama adalah saya ingin minta penjelasan dari Ustadz bahwasanya selama ini Asy'ariyah dianggap sebagai kelompok firqah yang sesat. Salah satu kesesatan Asy'ariyah menurut mereka berpunca pada masalah mutasyabihat. Bahkan mereka mengatakan bahwa man sya'u dhalalatil asy'ariyah adalah ad-duhum bi annal khabariyah minal mutasyabihat. Nah, saya ingin jelas daripada Ustadz terlebih dahulu sebelum nanti ada manhaj atau mauqif Ustadz secara lebih dalam. Saya ingin tanya pada Ustadz, sifat khabariyah minal mutasyabihat amlah? Cukup. Dan mohon nanti disampaikan dalil atau hujahnya. Terima kasih atas soalan Ustaz Nur Hidayatnya. Jadi saya pun tak faham tentang persoalan ini. Sama sekali saya tak faham. Sebab kita sini bincang tadi tidak ada semua jemaah, bukan bincang Asy'ariyah. Nah, begini Ustaz, mohon maaf. Kalau kita membicarakan ayat khobariyah, kan judulnya adalah metode berinteraksi dengan ayat sifat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tidak bisa, maka kita harus merujuk pada ayat-ayat Al-Quran tentang pembagian ayat adanya muhkamat dan mutasyabihat. Karena ini sangat penting sekali. Karena ini akan memperlihatkan manhaj Ustadz. Dan nanti macam mana saya akan minta penjelasan merot jawaban-jawaban Ustadz. Kalau masalah sifat khobariyah minal mutasyabihat atau tidak ada kejelasan, wah repot saya juga nanti. Kenapa kalau repot? Nanti Ustadz tidak punya manhaj jelas. Saya ini berdebat, bermudzakarah dengan muthbitin atau macam mana? Jadi tidak ada manhaj yang jelas. Jangan sampai gini gado-gado, tidak jelas. Contoh misalkan Ustadz tadi banyak menakal daripada ulama-ulama yang mufawwid semua, Ibnu Hajar, Al-Baihaqi, As-Sam'ani. Nanti saya bisa buktikan ini bahwa mereka ulama-ulama yang Ustadz nakal ini minal mufawwidhah. Dan mufawwidhah ini katanya oleh Ibnu Taimiyah dan lain-lain ini adalah tajhil, sesat, bukan manhaj salaf dan lain-lain. Dan saya pertama yang ingin saya tanyakan adalah sifat khobariyah minal mutasyabihat atau tidak, dan mana hujah, bukti dan lain-lain. Baik, tadi pada permulaan pertanyaan Ustaz, ya, saya bukan sanggah, ya, tajuk tadi, ya, saya bincang masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan masalah Asy'ariyah dan sebagainya. Bagi soalan kedua Ustaz tanya masalah tentang berkaitan hukum kemana perginya sifat khabariyah, ya. Adakah di kalangan mutasyabihat atau tidak, ataupun dari kalangan berpanggil bukan daripada mutasyabihat. Baik, sekarang saya kalau Ustaz tanya berkaitan dengan saya sifat khabariyah. Bagi saya sifat khabariyah, manhaj saya Al-Quran, Sunnah, ijma' ulama. Sebab Ustaz, Ustaz ada masa 2 minit. 2 minit. Ustaz 5 minit. Saya 5 minit ya. Iya. Baik, sebenarnya jawabannya tinggal iya atau tidak. Mohon maaf Ustaz, begini, Ustaz tinggal jawab iya atau tidak. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Hanya ada 2 Ustaz, tak usah banyak-banyak. Ustaz tinggal cakap minal mutasyabihat atau minal muhkamat. Jawabannya iya atau tidak. Na'am amla. Jadi nanti saya bisa meneruskan pertanyaan berikutnya. Karena ini pertanyaan yang pertama kan ya? Oke, ya, anggap saja pertanyaan pertama. Daripada kita punya komen, ya, saya punya rekan Ustaz Masari. Ya. Ini soalan saya yang pertama. Iya, iya. Dia pun tidak jelaskan kepada saya. Jadi Ustaz pun macam mana nak? Sebenarnya tanya apa dia pun tak faham. Aduh. Sebab punya soalan tu daripada tadi tu Asy'ariyah pergi ke sini, pergi ke situ. Jadi mukadimah tak ada masalah pun, tapi tajuk yang tadi. Oke. Baik. So kalau saya berkata masalah ayat mutasyabihat ada ke tak ada? Ataupun ayat khabar, sifat khabariyah.
adakah ayat mutasyabihat atau bukan? Bagi saya ayat sifat khabariyah bukan ayat mutasyabihat. Oke. Ini pertanyaan seterusnya Ustaz. Saya tadi minta hujah Ustaz. Pernyataan ulama bahwa bahwa salaf adalah menetapkan sifat khobariyah bukan termasuk mutasyabihat. Saya ingin hujah dari Ustaz. Baik, hujah saya berkaitan dengan masalah ayat mutasyabihat tak termasuk dalam sifat khabariyah. Semua telah dijelaskan oleh Allah dan telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan mereka menggunakan dia. Mohon maaf, saya hanya ingin kejelasan hujah Ustaz saja. Hujah Ustaz, saya bisa untuk menjelaskan bahwa sifat khobariyah ini mutasyabihat atau tidak. Saya sudah siapkan jawaban-jawaban. Saya hanya minta, kita ingin ada al-fariq bainana wa bainakum. Bahwa mutasyabihat khobariyah ini, menurut cakap Ustaz, ini bukan termasuk mutasyabihat, berarti minal muhkamat. Nah, saya ingin ucapan ulama yang menisbatkan bahwa salaf memang menganggap tidak mutasyabihat. Itu saja Ustaz. Iya mau Ustaz. Ini saya biar ada ziyadatul ilmi dari Ustaz. Saya mau istifadah dari Ustaz. Jadi Ustaz tinggal menjelaskan nakal pendapat ulama. Kalau hanya penjelasan saja, wah saya tidak dapat ilmu baru Ustaz ini. Dan sebab apa yang saya paham, kerana ayat-ayat yang kamu katakan sebagai sifat khabariyah sebagai bukan mutasyabih. Dan saya mengatakan ayat sifat-sifat khabariyah itu dipanggil termasuk ayat muhkamat. Baik, soalannya muhkamat bukan muhakamat Ustaz. Muhkamat ya. Kadang-kadang saya terlantar di dalam pemahaman masuk tulisan. Tak apa-apa Ustaz, biasa saja. Jadi bila kamu mengatakan kepada saya, soalannya adakah dari kalangan muhkamat ataupun dari kalangan mutasyabih, saya beritahu kan sifat khabariyah semua daripada ayat muhkamat. Boleh celah tak Ustaz? Boleh celah. Tadi ada contoh yang dia nak macam ni. Qala Ibn Abbas sifat khabariyah minal mutasyabihat. Qala Sufyan Tsauri sifat minal muhkamat. Nah, muhkamat ya. Nak saya mintakan dalil. Jawaban oke, saya terima Ustaz cakap ini minal muhkamat. Nah, kan jawaban ini kan perlu bukti, perlu dalil. Kan begitu. Sandaran. Sandaran. Baik. Ya. Dalam ayat-ayat berkaitan dengan sifat-sifat khabariyah, baik, sabitkan muhkamat dia tidak datang daripada Nabi menafsirkan akan dia atau mentakwilkan akan dia. Jadi kita dengan nama asal itu dan dinamakan sebagai ayat muhkamat sebagai. Waduh, dari sifat khabariyah. Itu masih lagi penjelasan Ustaz. Oke lah, atau begini saja kita putuskan. Manhaj Ustaz tidak bisa menakal, tidak ada nakalan dari ulama salaf. Jadi jelas. Kalau nanti ini jelas, kita akan jelas bahwa Ustadz bukan pengikut salaf dalam hal ini. Kan enak. Iya maksud saya. Nah saya kan misalkan Ustadz tanya sama saya, apakah ini mutasyabihat atau tidak? Nah kan saya jawab mutasyabihat misal. Nah apa bukti Ustadz? Nah saya siapkan nakalan-nakalan, nukil-nukilan daripada ulama bahwasanya. Atau perlu saya bacakan? Oh tidak, saya minta Ustadz dari dulu. Ustadz dulu, saya kan interogasi. Oh iya. Baik. Kita pasal soalannya. Iya. Sifat khabariyah adakah muhkamat atau mutasyabihat? Cukup nakalan dari ulama. Ustaz sudah menjawab. Baik. Ayat-ayat muhkamat. Apa yang saya paham? Oh tidak, nukilan saja Ustaz. Apa dia? Nukilan. Kalau saya paham, saya pun bisa Ustaz. Iya. Tapi orang mana percaya kalau itu bukan dari nakalan ulama. Saya tak ada bandingnya dengan para ulama. Kita otomatis menakal ucapan-ucapan mereka sebagai penguat hujah kita. Kalau tidak bisa, berarti nanti jelas manhaj kita. Ustadz belum bisa menakal daripada ucapan salaf yang menyatakan bahwa ini muhkamat. Minimal dari para ucapan-ucapan ulama-ulama yang mutabar. Tak harus dari ucapan salaf langsung, atau minimal dekat dengan mereka. Masanya dekat dengan mereka. Itu saja. Mudah, bisa atau tidak, enak Ustadz nanti. Kita akan bisa melanjutkan hujah pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kalau masalah pokok asas ini saja sudah tidak jelas,
nanti saya bisa mengatakan kepada Ustadz, manhaj Ustadz ini tidak jelas juga. Satu sisi musbit, satu sisi tafwid, satu sisi tolak takwil. Nanti pun saya bisa tanyakan kepada Ustadz bahwa ulama-ulama yang selama ini menuduh Asy'ariyah sebagai Mu'attilah, Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka pun takwil, saya bisa buktikan. Tidak, ya. Iya. Sekarang saya soal oleh Ustaz Nur Hidayat. Yaitu selama ada sifat khabariyah termasuk dalam ayat muhkamah. Maaf ya, karena ada ayat muhkamah, ada pun ayat yaitu mutasyabihat ya. Dan sekarang saya pun tak tahu macam mana Ustaz boleh soalan betul sebab tak pernah timbul soalan itu, saya tak faham. Aduh. Oh tidak Ustaz, saya pernah baca. Sebab tidak ada, saya tahu saja Ustaz, maaf ya, tapi tidak ada ulama, mungkin saya tak jumpa lah, mungkin Ustaz jumpa ya jawapannya, saya tak jumpa jawapannya ya. Tapi cuma saya melihatkan tentang berkaitan dengan apa, ulama ya pun salafus saleh mengatakan ini ayat khabariyah, itu khabariyah dalam muhkamah. Sama ada saya tidak jumpa ambilannya di mana. Cuma saya mengambil daripada apa yang dibantahkan oleh ulama-ulama yang mengisbatkan sifat-sifat tersebut tanpa mentakwilkan kandang. Itu yang saya faham kata dia dipanggil ayat muhkamah. Itu saja. Ustaz tidak bisa menjawab. Riwayat saja boleh nukil tapi melalui riwayat. Masalah ini tak dapat. Saya bisa menakal ucapan Ibnu Taimiyah, ucapan Dr. Soleh Fauzan, juga dari ulama-ulama saja saya bisa nakalkan Ustaz. Oh tidak, saya ini dalam rangka interogasi. Mohon maaf, nanti masalah saya akan jelaskan pada pembentangan saya bahwa khobariyah adalah melalui mutasyabihat dengan hujah-hujah yang akan saya sampaikan nanti. Tapi itu nanti. Ini dalam rangka tabayun kepada Ustaz. Jadi mohon maaf, sampai detik ini kita tidak perlu berlama-lama. Saya tidak dapat jawaban dari Ustadz bahwa jawaban yang ilmiah, bukan hanya jawaban yang sekedar jawaban dan jawaban. Saya belum sampai saat ini belum bisa menemukan dari manhaj Ustadz ini mutasyabihat dengan muhkamat dan dengan dalil yang kuat. Mohon maaf, ini tidak perlu diteruskan karena tidak ada kejelasan.